Hai guys, balik maning nang channel YouTube Mbak Nyong. Karo aku dia sehat pok, sehat lah ya. Duh, suwe banget, rasanya canggung banget ngomong di depan kamera setelah sekian lama aku nggak ngevlog dan aku kayak kabur dari channel YouTubeku sendiri beberapa saat yang lalu. Enggak guys, jadi intinya aku jujur lagi banyak banget problem yang aku sendiri nggak bisa selesaiin secara cepat. Sebentar, aku setting. Oke guys, lanjut ya guys. Karena aku lama banget nggak ngevlog dan aku juga bingung mau nyampein apa, tapi aku pengen nyampein poin-poin penting sebelum kalian berangkat jadi TKW, sebelum kalian masuk ke dunia per TKW-an. Aku bakal ngasih poin-poin penting banget yang nantinya buat bekal kalian, yang khususnya yang kayak aku non-ex yang nggak pernah ke luar negeri sama sekali, dan sekalinya ke luar negeri itu ke Hong Kong ya, kemanapun itu, tapi semoga ini bisa jadi bekal buat kalian. Oke guys, langsung aja. Beberapa waktu yang lalu aku emang bener-bener vakum, ya nggak vakum lah, maksudnya kayak istirahat dulu, nenangin pikiran, nenangin hati, pikiran, dan pokoknya nge-refresh badan aku untuk balik lagi kayak dia yang dulu, dia yang maksudnya happy, ceria dan lain sebagainya di depan kamera. Terus ya pokoknya merubah suasana lah. Jujur aku sebenarnya belum siap buat ngasih buat ngevlog, cuma karena banyak banget teman-teman yang tanya kenapa nggak upload lagi, terus banyak banget teman-teman yang mau jadi TKW yang secara via DM itu tanya step by stepnya, karena banyak banget yang tanya, dan sampai ada beberapa temanku yang mengundurkan diri padahal dia udah masuk ke PT. Jadi sebelum kalian terjun ke dunia perTKW-an, aku bakal ngasih poinnya langsung aja ya guys. Jadi bekal paling pertama itu mental ya guys, mental kalian. Terus siapin diri kalian bener-bener kesehatan, dari kesehatan pikiran, kesehatan jiwa ya, yang paling penting kesehatan jiwa, pikiran, kesehatan jasmani juga penting banget. Jangan sampai kalian berangkat masuk ke PT udah proses, udah kalian isi data, udah daftar, udah melalui banyak proses, kamu udah di PT tapi kejiwaan kamu terganggu, kesehatan kamu ada gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya kalian sebelum masuk bener-bener yang paling pertama itu kesehatan jasmani rohani, itu paling penting. Terus yang kedua, siapin mental kalian untuk menghadapi resiko-resiko yang ada nantinya. Kayak misalkan kalian udah berumah tangga, misalkan kalian udah punya anak, misalkan kalian punya tanggungan di rumah, tanggungan apapun itu, tolong siapin mental kalian. Nanti kedepannya kalian bakal ngelaluin banyak proses yang gak seinstan, gak seperti yang kalian udah lihat aku sekarang di sini. Alhamdulillah dapat majikan enak, tapi kalian bakal, ya insya Allah sih nggak menyulitkan ya. Kepengennya sih kita nggak disulitkan oleh pihak manapun, tapi ini terjadi sama diri aku sendiri dan aku berbagi kisah aja sih. Kalau pas aku itu masuk PT, banyak tragedi dan lain sebagainya, itu benar-benar ngedonin perasaan aku. Terus semuanya pokoknya bikin pikiran tuh jadi kacau, jadi rasanya pengen mengundurkan diri, pengen balik ke rumah dan lain sebagainya. Padahal aku udah proses, udah jauh, udah belajar bahasa dan lain sebagainya di PT. Itu penting banget sih menurut aku, kayak bener-bener siapin mental, terima nanti banyak resiko yang bakal kalian alami, apapun itu. Semoga sih selalu dalam lindungan Allah ya guys. Maksudnya kayak aku sendiri kan, pengalaman pribadi aku udah sampai PT tapi ternyata banyak kejadian-kejadian yang aku nggak suka, kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu. Jadi
aku sempat down, jujur aja waktu itu aku sempat mau mengundurkan diri, tapi karena udah melalui banyak proses dan lain sebagainya, aku yakin aku bisa ngelewatin ini. Pokoknya bener-bener tuh mental kalian diuji pas di PT. Banyak-banyakin belajar bahasa, itu juga penting. Terus kayak yang tadi aku ngomongin, kalau misalkan kalian punya tanggungan apapun itu di Indonesia, tolong selesaikan aja dulu, jadi nanti kalian pas berangkat itu nggak ada apa namanya, nggak ada halangan lah guys. Jadi kalian tuh benar-benar fokus di PT untuk belajar bahasa, belajar ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya kalian benar-benar, kalau kalian punya suami, minta izin sama suami, minta doa sama suami, dan ya kalau kalian belum bersuami ya kalian minta izin ke orang tua, minta doa dari orang tua dan lain sebagainya, itu penting banget. Terus kalau kalian udah berumah tangga dan punya anak, itu rasanya berat banget meninggalkan anak, maksudnya meninggalkan kerja jauh ke luar negeri itu bener-bener berat. Aku tahu, aku sendiri belum menikah, aku belum punya anak, tapi aku pun meninggalkan, maksudnya orang tua aku, saudara-saudaraku, ponakan aku juga, aku kan family girl banget ya guys. Maksudnya aku tuh termasuknya orang yang deket banget sama keluarga, dan aku tuh nggak mau keluarga aku tuh kenapa-napa, dan aku pasti bakal kepikiran kalau misalkan keluarga aku kenapa-napa gitu. Maaf banget sebelumnya kalau ngomongnya aku kurang lancar atau terbata-bata, karena aku sendiri masih belum siap sih sebenarnya, tapi karena banyak yang tanya jadi aku putusin untuk bikin video malam ini juga gitu. Terus ada banyak banget teman-temanku yang udah nge-DM yang akhirnya mundur, gagal, maksudnya mundur di tengah jalan, padahal itu udah proses, udah masuk PT dan lain sebagainya, akhirnya mundur. Itu banyak banget. Aku nggak tahu persis alasannya apa, tapi ya itu sih, maksudnya kayak mungkin ya kemungkinan besar mental dan apa ya, mental ya, paling penting tuh mental, kayaknya yang mundur itu kurang mempersiapkan diri sih menurut aku. Jadi hal paling utama sih menurutku bener-bener siapin diri deh. Waktu aku emang persiapannya kurang karena itu mendadak banget guys. Keputusan aku itu untuk keluar negeri itu cepet, tek 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 tek. Aku nggak pikir panjang, aku udah, pokoknya udah aku makan lah sekalian, maksudnya entah apapun itu yang terjadi nanti, udah nih aku udah makan semuanya, udah nanti pokoknya. Akhirnya aku melewati kesulitan-kesulitan kayak gangguan-gangguan di PT, di majikan pertama, pokoknya aku laluin itu semua dengan ikhlas, dan alhamdulillah sampai sekarang aku dapat majikan baru, alhamdulillah dapat bayinya luar biasa, Pak Malaikat. Pokoknya teman-teman yang tanya jam kerja, terus majikannya baik apa enggak, itu tergantung guys. Aku dulu udah pernah cerita di videoku sebelumnya soal jam kerja aku di majikan yang pertama. Pokoknya di majikan yang pertama itu kan karena ngurusin orang tua, jadinya rada-rada maleman ya, jam 12, jam 1, jam 2 baru tidur, pokoknya jam 6, dan itu nggak sesuai kontrak sih, pokoknya nggak sesuai kontrak banget. Pastiin bener-bener ya nanti kalau kalian berangkat, kontrak jobnya kalian apa sampai sini, cocokin betul nggak, kalian jaga apa, kalian ibaratnya ngerumat apa ngono lah ya, pokoknya kalian pastiin bener-bener. Terus kalau jam kerja itu nggak mesti ya guys, jadi ada yang jam kerjanya tuh enak banget ya, alhamdulillah sih, kayak aku yang maksudnya bangun jam, karena ini nggak olahraga, lagi corona juga, lagi covid-19, jadi aku bangun tuh sekitar jam 7, jam 8 gitu, sebangunnya nenek sama kakek. Punya jam 9 aku udah selesai makan pagi, udah selesai sarapan, jam setengah 11 aku udah beres-beres, udah bersih-bersih, udah ngepel, udah nyapu, pokoknya udah bersih-bersih semua lah. Pokoknya jam setengah 11 tuh aku udah selesai, setengah 11 tinggal jam 12 masak makan siang, habis makan siang nonton TV kek, mau tidur ya nggak apa-apa gitu guys, alhamdulillah sih kayak gitu, enak ya. Sampai jam 5 aku masak makan, persiapan masak makan malam, nanti jam setengah 7 aku makan malam, selesai makan malam nonton TV lagi, aku masuk kamar tuh boleh jam 8, boleh jam, terserah lah pokoknya, kalau udah selesai makan malam udah terserah.
di situ kalau misalkan hari-hari besar, hari-hari spesial gitu emang tidurnya rada malaman gitu guys. Apalagi kalau nenek kakekku pada judi itu tidurnya rada malaman, tapi itu nggak setiap hari sih, sesekali aja. Dan alhamdulillah sih dapat rezeki, kalau mereka pulang ya pasti aku dikasih gitu. Aku udah jelasin beberapa sedikit bekal aja buat temen-temen yang niat jadi TKW kayak aku. Mending yang paling utama dan yang paling pertama itu siapin diri lah, siapin mental, sehatin semuanya dulu. Jangan kayak yang udah temenku banyak yang kayak pulang tanpa hasil gitu lah guys gitu. Mungkin videoku kali ini segini aja ya guys, karena aku dari aku nyampein aja aku masih belibet ya, karena I'm not ready today. Aku belum siap hari ini sebenarnya, tapi banyak banget yang tanya, banyak banget yang kangen kali ya. Alhamdulillah, makasih banget loh guys yang masih ngikutin video-videoku, yang masih mau nonton video-videoku. Alhamdulillah, makasih banget yang udah belajar dari pengalamanku. Aku terima kasih banyak. Jangan lupa di share, di subscribe, juga di komen. Oke guys, sampai ketemu next video. Nanti nggak tahu mau bahas apa lagi, karena cukup sekian dulu. Terima kasih. See you next video. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.